Satu lagi produk keren PlayStation dengan harga 1 jutaan bisa main PS5 dimanapun dan kapanpun. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini ada produk dari PlayStation ya, yang sebenarnya bukan produk baru juga. Jadi ini adalah generasi keduanya ya, yang ada beberapa upgrade dibanding generasi pertamanya. Yang jelas dengan ini guys, kita jadi bisa main PlayStation 5 secara mobile dari manapun dan kapanpun. Nah pertanyaannya, apakah ini bisa jadi killer saudaranya sendiri si PS Portal? Yuk mending kita unboxing dulu. Oke, jadi ini dia produknya guys, PlayStation Backbone Second Generation atau generasi kedua. Kalau untuk generasi sebelumnya sih desainnya sama, tapi dia khusus iPhone karena portnya Lightning. Dan untuk yang generasi kedua ini bisa dipakai di iPhone dan juga Android dengan port USB Type-C ya. Jadi untuk iPhone-nya khusus iPhone 15 series. Nah kalau kita lihat dari boxnya sih ini PS5 banget ya, warna putih, sedikit list biru di atas dan bawahnya. Di bagian tengah ada gambar produknya, ada logo PlayStation, di sini Backbone, di sini ada simbol PlayStation dan ini tertulis kalau ini adalah official license produk PlayStation ya. Jadi untuk main remote play tentunya ini lebih oke lah dibanding controller lain yang ada di pasaran ya. Nanti kita tes aja. Dan untuk di bagian belakangnya sendiri ini lebih detail mengenai produknya. Jadi ini ada gambar controllernya. Ini bisa ngerubah iPhone atau Android kita ke next level gaming device. Di sini bisa untuk play games ya. Jadi support controller. Jadi nggak cuman untuk PS Remote Play aja. Di sini ada tombol record dan tentunya low latency karena dia ini nggak perlu charging ya, nggak ada koneksi Bluetooth juga, jadi langsung nyolok ke smartphone kita. Jadi tentunya nggak ada delay. Terus di bagian atas ya, di sini bisa untuk iPhone, Android dan ada barcode untuk kita install aplikasinya. Oke, yuk langsung aja kita unbox ya. Jadi ini masih plastikan guys. Untuk bagian sampingnya di sini ada tertulis Backbone ya. Dan yuk kita langsung buka aja. Oke. Terus ini geser ke samping. Wih. Jadi di sini ada kotak lagi warna hitam dan ini untuk boxnya berasa premium ya. Ini padahal gamepad kemarin aku juga nyobain si Gamestar G8 Galileo tapi nggak sepremium ini, walaupun dia juga bisa dipakai untuk main PS Remote Play. Oke, jadi di dalamnya di sini kita dapat barcode lagi ya. Ini kalau kita wajib banget untuk install aplikasinya, kita bisa scan barcode ini. Terus di sini ada produknya guys. Wih, jadi ternyata untuk produknya sendiri ini lebih simple ya, jadi lebih kecil dari yang dibayangkan. Nah terus ini di bawahnya lagi ada buku panduannya guys ya, yang untuk kertasnya ini lumayan gede. Nah di bagian sini ada kotak kecil, kita coba lepas. Nah jadi di sini tertulis kalau kita tuh dikasih kayak adapter, ini dipakainya bisa diganti kalau misal kita mau pakai smartphone yang menggunakan case ya. Nah jadi seperti ini guys untuk adapter penggantinya. Oke yuk kita bahas lanjut ke produknya. Jadi PlayStation Backbone ini basicnya adalah sebuah controller. So buat makainya ini harus menggunakan smartphone ya. Dan yang aku pakai ini Sony Xperia One Mark V. Dan ya karena ini produk official license-nya PlayStation, tentunya support dengan PS Remote Play, aplikasi officialnya Sony PlayStation. Nah ini kalau misalnya kita bandingin dengan PS Portal ya, yang juga punya PlayStation, untuk harganya kan di 4,2 juta. Jadi ini lebih hemat ya, soalnya ini harganya di 1,7 jutaan. Cuma emang mau nggak mau kita harus pakai layar HP kita kalau misalnya pas mau ngegame.
Nah lanjut untuk desainnya sendiri, impresi awal mengenai Backbone generasi kedua ini desainnya aku bilang kurang ganteng ya. Jadi gak ada bedanya kayak generasi pertama, rasanya tuh kayak kurang nyatu gitu sama HP-nya. Tapi setelah dipakai ternyata nyaman di tangan, jadi berasa ergonomis, enak. Terus kalau dilihatnya dari belakang ini juga kelihatan keren ya, karena di bagian tengah controllernya ini ada logo PlayStation-nya. Nah lanjut buat controller yang sebelah kiri, di sini ada analognya warna hitam, terus ada tombol panah transparan ya, karena emang khasnya PS5 tombolnya. Terus ada tombol create untuk di PS dan tombol capture untuk aplikasi Backbone-nya. Kalau untuk bagian bawah di sini ada audio jack 3,5 mm dan di atas ini ada tombol L1 dan L2. Nah, untuk di sebelah kanan di sini ada tombol action PlayStation ya, kotak segitiga bulat, ada analog, terus ada tombol aplikasi Backbone dan juga tombol start atau option. Nah, untuk di bagian bawahnya di sini ada USB-C port, ini bisa buat charging HP-nya. Dan di bagian atas di sini ada tombol R1 dan R2. Nah, untuk tombol L2 dan R2-nya ini linear ya. Jadi kalau misalnya kita main game racing, ini kalau mencetnya nggak full ya gasnya nggak full. Kalau mencetnya full ya gasnya mentok gitu guys. Dan secara layout ini tombolnya nggak mirip PlayStation ya, malah lebih mirip ke Xbox. Jadi analog kanan dan kirinya itu nggak simetris. Nah sebelum kita coba yang baru dari PlayStation Backbone generasi kedua ini untuk portnya ya. Jadi ini udah menggunakan USB Type-C, kalau sebelumnya masih Lightning. Jadi ini bisa untuk Android dan juga iPhone khusus 15 series. Nah terus di sini juga ada adapter ya. Jadi kita bisa copot bawaannya. Ini tipenya magnetik, jadi gampang. Kita bisa ganti ke adapter cadangan ini kalau misal pengen HP-nya tetap menggunakan case-nya. Kalau Backbone yang generasi pertama itu kan HP-nya wajib banget dicopot case-nya. Kalau untuk aplikasinya sendiri ini namanya Backbone ya. Ini kita bisa download di Play Store dan juga App Store. Dan jujur aplikasinya ini keren guys ya. Punya tampilan kayak gaming station, bukan kayak HP Android. Yang untuk kontrolnya ini bisa menggunakan gamepad-nya. Di sini banyak saran game yang lagi populer dan ini nggak cuma untuk PS Remote Play, bisa juga untuk game-game Android yang support gamepad ya, bisa Xbox Cloud Gaming juga, tapi kan ini di Indonesia belum bisa. Nah lanjut buat experience dan kenyamanan buat main PS5 Remote Play, ini juga nggak ada lag ya, tombol-tombolnya ini lebih kecil dibanding DualSense ya, lebih seperti Nintendo Switch, tapi tetap enak dipakai, terus gripnya juga nyaman. Tapi ya tetap ya belum bisa seenak PS Portal guys, karena main di PS Portal itu kayak megang controller DualSense ya, experience gamingnya juga bener-bener kayak main PlayStation guys, soalnya fiturnya kan sama kayak DualSense. Jadi PlayStation Portal ini bisa haptic feedback, bisa adaptive trigger, bisa motion sensor juga, yang tentu ini nggak ada di Backbone yang generasi kedua ini. Sedangkan kalau untuk displaynya PS Portal ini menurutku paling pas ya buat handheld, nggak kecil dan nggak kegedean juga, ukurannya 8 inch, resolusi Full HD dan kualitas warnanya oke, no komplain sama sekali. Dan sayangnya untuk Backbone ini nggak muat dipasang iPad mini, padahal dikit lagi loh, dan ini support juga untuk iPad, jadi ya sayang aja. Mentoknya buat HP yang menurutku masih kurang ya untuk nikmatin main game. So bagian kanan dan kirinya ini ada black bar, jadi berasa kurang asik aja. Nah kelebihan Backbone dibanding PS Portal ini bisa main game Android yang support dengan gamepad seperti Aspal 9 ini. Jadi berasa seperti handheld gaming Android. Nah untuk game yang nggak support gamepad seperti PUBG Mobile ini juga bisa loh guys ya. Jadi kita bisa mapping juga untuk tombol-tombolnya. Nah untuk kesimpulannya, apakah PlayStation Backbone generasi kedua ini bisa jadi killernya PS Portal? Ya enggak juga sih guys. Soalnya untuk experience dan kenyamanan buat gaming tetap ya PlayStation Portal ini belum ada lawan buat PS5 Remote Play. Jatuhnya sih ini seperti gamepad Gamestar G8 Galileo yang kemarin juga sempat kita cobain ya. Jadi ini bisa jadi alternatif murah buat yang pengen main PS5 Remote Play daripada harus beli PS Portal. Dan buat kalian user PlayStation sih ini lebih worth it ya ketimbang G8 Galileo.
Karena ini kan udah official license Sony PlayStation dan tombol-tombolnya juga tombol PlayStation. Ya paling gitu dulu guys untuk video kali ini. Gimana? Tertarik nggak sama produk yang satu ini? Kasih komen di bawah. Sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.